Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah mapel yang ada di teknik kendaraan ringan, yaitu pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Pada mapel ini mempelajari tentang sebuah sasis, ya, baik itu kopling, transmisi, propeller, diferensial, dan axle shaft. Pada hari ini kita hanya mempelajari satu sub saja atau satu kaki saja, yaitu sistem kopling. Ya, pada sistem kopling nanti akan dipelajari apa itu fungsi sistem kopling, komponen-komponennya ada apa saja, terus apa fungsi dari komponen-komponen tersebut. Ya, untuk menyingkat waktu, kita memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Munir. Untuk ke materi selanjutnya, kita akan ke slide selanjutnya ya. Oke. Sebelum mengawali di sistem kopling, kita harus mempelajari dulu namanya drivetrain atau sistem penggerak belakang. Ya. Di sini ada beberapa komponen, ya. Jadi roda itu apabila mau berjalan, ya, itu tidak semudah dari mesin langsung ke roda penggeraknya langsung, akan tetapi melalui beberapa sistem. Yang pertama, ini ada namanya engine. Setelah engine, tenaga dari engine atau mesin akan lanjut ke klat. Ya, klat ini adalah main dari kopling. Ya, setelah klat atau kopling menuju ke transmission. Setelah transmission menuju ke propeller shaft. Setelah itu menuju diferensial, baru yang terakhir ke final drive atau axle shaft. Ya, itu adalah komponen-komponen pemindah tenaga atau disebut powertrain. Lanjut. Oke, kita ke inti dari sistem kopling. Bismillah. Ya, sistem kopling ini yang pertama letak, ya, letaknya antara mesin dengan transmisi. Ya, setelah mesin itu kopling, ya, baru ke transmisi. Setelah itu fungsi dari sistem kopling. Ya, fungsi dari sistem kopling ini adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin dari transmisi. Ya, jadi fungsinya itu untuk memutuskan tenaga, ya, atau putaran dari mesin menuju transmisi. Kenapa dikasih kopling? Ya, supaya ada penghentian sementara tenaga dari mesin ke transmisi. Oke. Adapun persyaratan yang harus ada di dalam kopling, yang pertama dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Kalau semisal enggak menghubungkannya tidak secara lembut, ya, atau biasanya
kasar, itu nanti akan menyebabkan kopling itu atau pengendara tidak akan merasa nyaman di dalam mobil. Yang kedua, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip. Ya. Di slip ini, ya, tanpa slip ini itu artinya tanpa ada suatu halangan apapun, ya, dan menghubungkan secara cepat. Ya, itu adalah salah satu persyaratan yang di nomor 3. Memutus dan menghubungkan dengan cepat dan sempurna. Jika tidak ada selip, pasti akan penghubungannya secara cepat dan sempurna. Oke, next. Oke, kita lanjut ke komponen-komponen yang ada dalam sistem kopling. Yang pertama yang jelas. Oke. Yang pertama adalah klat. Oke, yang pertama adalah plat pedal atau pedal klatnya. Ya, pedal klat ini fungsinya adalah untuk menekan pergerakan kopling tersebut. Yang kedua ada namanya release fork atau biasa sebut, kalau bisa diartikan pakai bahasa Indonesia, release ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, release ini penghubung, fork ini adalah garpu. Jadi garpu penghubung dari pedal menuju ke mana ini? Release bearing. Ya. Release bearing adalah bisa disebut dengan bearing penghubung. Ya. Bearing penghubung atau biasa di bengkel itu namanya laker. Ya, atau bantalan. Setelah menuju ke release bearing akan menuju ke pressure plate. Oke, pressure plate atau plat penekan. Jadi habis dari release bearing akan menuju ke pressure plate. Setelah ke pressure plate, oke, fungsinya dulu dari pressure plate itu adalah untuk menekan namanya mana ini? Pressure plate. Ini pressure plate. Ya. Ini akan menekan namanya plat cover. Ya. Pressure plate ini akan menekan plat cover. Plat cover atau rumah koplingnya. Di dalam plat cover adanya plat spring. Ya. Plat ini kopling, spring adalah pegas. Jadi pegas di kopling. Setelah itu akan maka namanya plat disk. Ya. Plat disk. Jadi ini adalah inti dari sebuah kopling yang berada di sini, plat disk. Oke. Plat disk ini adalah inti dari sistem kopling, ya. Semisal plat disknya ini aus, ya, bisa dilihat di sini, ya. Ini di plat disk, ya. Plat disk ini berbahan seperti kanvas biasa atau yang dipakai di sistem rem, ya. Di sini nanti jika sudah aus maka akan terjadi slip, ya. Kopling ini akan slip dan plat disk ini akan berhubungan langsung dengan flywheel, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia fly itu bebas, wheel itu adalah roda,
Ya, lebih kerennya lagi adalah roda gila. Oke. Tipe-tipe cover, ya, clutch cover tipe coil spring, ya. Di sini semuanya menggunakan tipe menggunakan coil spring. Keuntungannya menggunakan tipe coil spring, yang pertama, penekanan terhadap clutch coupling itu kuat. Jelas penekanannya kan kuat karena menggunakan coil atau pegas kulit. Ya, pasti penekanannya akan lebih kuat. Kerugiannya, tenaga untuk penekanan clutch coupling itu sangat berat. Ya, konstruksi rumit sehingga harganya pun mahal. Ini adalah clutch cover tipe coil spring. Oke, next.